Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok penerapan turunan akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk PowerPoint. Untuk anggotanya ada Afifuddin Hanif, Andi Yusuf Nugraha, saya Sabadoris Fahmi, Asnain Maulana Hakim dari Pel Agustian, dan Dino Fahmi Hafidz PS dari offering A, materi matematika rekayasa. Untuk teman-teman, silahkan dimulai presentasinya. Yang pertama adalah definisi penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan turunan yang paling umum adalah penentuan nilai maksimum dan minimum. Dapat diamati dengan seberapa sering kita mendengar atau membaca istilah keuntungan terbesar, biaya terkecil, kekuatan terbesar, dan jarak terjauh. Nilai balik maksimum suatu fungsi pada dominan F dapat berupa nilai maksimum mutlak atau nilai minimum relatif. Begitupun dengan nilai minimum, dapat berupa nilai minimum mutlak dan nilai minimum relatif. Jika dalam interval tertentu terdapat dua nilai maksimum, nilai maksimum mutlak atau absolut adalah nilai tertinggi, sedangkan yang lainnya merupakan nilai maksimum relatif. Begitupun sebaliknya. Jika terdapat dua atau lebih nilai minimum pada suatu fungsi, maka titik terendah merupakan nilai minimum mutlak atau absolut. Sedangkan yang bisa dilanjut slide-nya. Contoh nyata penerapan turunan. Yang pertama, dalam membuat konstruksi bangunan, pencampuran bahan bangunan yang dilakukan oleh arsitek, pembuatan tiang-tiang langit, ruangan, dan lain-lain menggunakan turunan sehingga bangunan terlihat cantik dan kokoh. Pembuatan kapal, pesawat, dan kendaraan lainnya juga menggunakan turunan. Yang kedua yaitu turunan dapat digunakan untuk menentukan kecepatan, sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Yang ketiga yaitu dalam dunia penerbangan, turunan mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Pesawat akan mengikuti navigasi dari tower yang berada di bandara. Yang keempat yaitu kegunaan turunan. Terdapat juga pada quick count. Dalam perhitungan tersebut, terdapat juga perhitungan yang baik sehingga dapat mempunyai perhitungan yang maksimal. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar penerapan turunan. Definisi dari konsep dasar penerapan turunan yaitu misalkan diketahui fungsi Y sama dengan Fx terdeteksi untuk setiap nilai X di sekitar X sama dengan A. Jika limit H mendekati 0, FA plus H minus FA per H ada, maka bentuk limitnya dinamakan turunan dari fungsi Fx pada X sama dengan A. Sebagai catatan, yang pertama, jika limit itu ada atau mempunyai nilai, dikatakan fungsi Fx diferensiabel atau dapat didiferensialkan pada X sama dengan A. Bentuk limit itu selanjutnya dilambangkan dengan F aksen A, jadi F aksen A sama dengan limit H mendekati 0, FA plus H dikurangi FA per H. Untuk yang catatan kedua, lambang F petik atas A dibaca F aksen A, disebut turunan atau derivatif dari fungsi Fx terhadap X pada X sama dengan A. Untuk yang ketiga, misalkan fungsi Fx mempunyai turunan F aksen X, jika F aksen A tidak terdefinisi maka dikatakan Fx tidak diferensiabel pada X sama dengan A. Untuk konsep dasar penerapan turunan ini, contoh-contohnya yang pertama, turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Yang kedua, turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Yang ketiga, turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Yang keempat, turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Untuk yang terakhir, turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum minimum. Untuk selanjutnya yaitu rumus dasar akan diterangkan oleh Andi.
Oke, selanjutnya ada rumus dasar penerapan turunan. Di sini rumus dasar dari penerapan turunan sama dengan rumus dasar dari turunan itu sendiri. Nah, berikut adalah beberapa rumus dasar yang diperoleh. Yang pertama yaitu fungsi fx sama dengan c merupakan konstanta. Turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x, yaitu sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu fungsi fx sama dengan x. Turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan 1. Kemudian yang ketiga yaitu fx sama dengan a kali x pangkat n, yaitu turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan a kali n kali x pangkat n min 1. Kemudian yang keempat yaitu penjumlahan fungsi hx sama dengan fx plus gx. Turunan dari fungsi tersebut yaitu h aksen x sama dengan f aksen x plus g aksen x. Kemudian yang kelima yaitu pengurangan fungsi hx sama dengan fx min gx. Turunan dari fungsi tersebut yaitu h aksen x sama dengan f aksen x min g aksen x. Kemudian yang keenam ada perkalian konstanta dengan satu fungsi, yaitu seperti k kali f kali x. Turunan dari fungsi tersebut yaitu k kali f aksen x. Kemudian yang ketujuh ada perkalian fungsi hx sama dengan ux kali vx. Turunan dari fungsi tersebut yaitu h aksen x sama dengan u aksen x kali vx plus ux dikali f aksen x. Kemudian yang ke-8 ada pembagian fungsi hx sama dengan ux per vx. Kemudian turunan dari fungsi tersebut yaitu h aksen x sama dengan u aksen x dikali vx sama dikurangi ux dikali v aksen x dibagi v kuadrat x. Kemudian yang ke-9 ada fungsi perpangkatan, yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat a per b. Kemudian turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan a per b dikali x pangkat a per b min 1. Kemudian yang ke-10 ada fungsi perpangkatan, yaitu fungsi fx sama dengan gx pangkat a per b. Kemudian turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan a per b dikali gx pangkat a per b min 1 dikali g aksen x. Selanjutnya yang ke-11, yaitu ada fungsi fx, y sama dengan 2 kali x dikali y. Turunan parsial dari fungsi tersebut terhadap variabel x yaitu fx aksen x, y sama dengan 2 kali y. Selanjutnya rumus yang ke-12 yaitu suatu fungsi dengan variabel x, turunan implisitnya yaitu x dikali d per dx. Yang ke-13 yaitu suatu fungsi dengan variabel y, turunan implisitnya yaitu y kali d per dy dikali dy per dx. Yang terakhir yaitu suatu fungsi dengan variabel x dan y, turunan implisitnya yaitu x kali y dikali d per dx plus x kali y dikali d per dy dikali dy per dx. Untuk selanjutnya, contoh penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada soal sebuah benda yang dilemparkan ke atas dengan persamaan gerak S sama dengan 150T min 5T kuadrat. S yaitu dalam bentuk meter dan T dalam bentuk detik. Yaitu di situ kita disuruh menentukan kecepatan dalam detik kelima. Sini pembahasannya yaitu
S sama dengan 150T dikurangi 5T kuadrat. S aksen sama dengan 150 dikurangi 10T. S itu dijadikan 0, jadi 0 sama dengan 150 dikurangi 10T. Lalu 150-nya dipindah ruas sehingga menjadi min 150 dikurangi 10T. 150 per min 10 sama dengan T, sehingga T-nya itu 15 detik. Yaitu langkah selanjutnya, kita akan menghitung panjang lintasan yaitu S. Yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai T yang barusan kita cari dalam persamaan gerak S 150T dikurangi 5T kuadrat. S sama dengan 150T dikurangi 5T kuadrat. S sama dengan 150 dikali 15 dikurangi 5 dikali 5 kuadrat. Sehingga S dapat dihitung menjadi 1125. Di soal kedua yaitu ada sebuah benda bergerak dengan persamaan gerak Y sama dengan 5T kuadrat dikurangi 4T ditambah 8. Dengan Y dalam meter dan T dalam satuan detik. Tentukan kecepatan benda saat T sama dengan 2 detik. Ini kita dapat menyelesaikannya dengan cara Y sama dengan 5T kuadrat dikurangi 4T ditambah 8. P sama dengan Y aksen sama dengan 10T min 4. Persamaan ini adalah hasil dari penurunan persamaan di atas. Untuk T sama dengan 2, maka kita tinggal mensubstitusikan saja ke dalam persamaan yang sudah dibutuhkan. Y aksen sama dengan 10T dikurangi 4. Y aksen sama dengan 10 dikali 2, kan T-nya tadi 2. Dikurangi 4. Y aksen 16, sehingga V sama dengan 16 meter per detik. Dan untuk soal ketiga yaitu sebuah produksi rumahan memproduksi X buah barang, sehingga barang yang diproduksi memberikan keuntungan 150X dikurangi X kuadrat rupiah. Di sini kita disuruh menentukan keuntungan maksimum yang diperoleh dari X buah barang tersebut. Kita misalkan terlebih dahulu, yaitu keuntungan kita disimbolkan dengan K, maka K sama dengan 150X dikurangi X kuadrat dikali X. K sama dengan 100X kuadrat dikali X pangkat 3. X aksen sama dengan 300 dikurangi 3X pangkat 2. Diperkecil menjadi X aksen sama dengan 100X dikali X pangkat 2. Jika X sama dengan 0, maka 100X min 2X sama dengan 0. X dikali 100X min X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 100. K 150X dikurangi 3X pangkat dikurangi X pangkat 3. Lalu X-nya kan kita pakai 100, sehingga K sama dengan 150 dikali 100 pangkat 2 dikurangi 100 pangkat 3. Di jumlah semuanya menjadi 1.500.000 dikurangi 1.500.000 dikurangi 1 juta, sehingga K sama dengan 500.000. Jadi keuntungan maksimumnya yaitu 500.000. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, untuk contoh penerapan turunan dalam bidang tertentu. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Misal, CX adalah biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan untuk menghasilkan X satuan barang tertentu. Fungsi C disebut sebagai fungsi biaya.
Jika banyaknya barang yang dihasilkan bertambah dari X1 menjadi X2, biaya tambahan sama dengan CX2 dikurangi CX1. Laju perubahan rata-rata biayanya. Delta C per delta X sama dengan CX2 min CX1 per X2 min X1 sama dengan CX1 plus delta X min CX1 per delta X. Limit besaran ini ketika X mendekati 0 disebut laju perubahan sesaat biaya terhadap banyaknya barang yang dihasilkan. Oleh para ekonom disebut dengan biaya marginal. Biaya marginal sama dengan limit delta X mendekati 0, delta C per delta X sama dengan DC per DX. Oke, untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi hari ini. Yang pertama yaitu penerapan turunan dapat membantu kita di berbagai aspek kehidupan. Karena penggunaan turunan fungsi dapat berupa nilai persamaan garis singgung dan garis normal satu kurva, maksimum, minimum, kecekungan, menghitung nilai keuntungan atau laba pada ilmu ekonomi, dan perhitungan kecepatan dan percepatan. Jadi turunan itu banyak sekali jangkauan penggunaannya. Tidak hanya digunakan sebagai materi murid, tetapi bisa digunakan dalam hal ekonomi, lalu juga menghitung beberapa hal yang mungkin sulitlah dihitung dengan akal kita. Jadi turunan sangat banyak fungsinya. Lalu yang kedua, turunan memiliki aturan seperti yang dikatakan oleh saudara Andi, yang 15 atau 14 itu, turunan dapat ditentukan tanpa proses limit. Untuk keperluan ini dirancang teorema tentang turunan dasar. Turunan dari operasi aljabar pada dua fungsi, aturan rantai untuk turunan fungsi komposisi, dan turunan fungsi inverse. Jadi semuanya ada aturannya, jadi tidak sembarang kita menggunakan turunan itu untuk sebuah bidang yang mungkin tidak, maksudnya tidak seenaknya gitulah ya. Jadi semuanya ada teoremanya, ada fungsi-fungsinya, itu banyak sekali sumber-sumber yang dapat kita cari untuk mencari aturan yang akan dipakai. Lalu yang ketiga, turunan fungsi diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan atau tidak tentu. Seperti yang dikatakan di materi awal tadi, bahwa fungsi sebelumnya itu jadi fungsi f menjadi f aksen, itu mempunyai nilai yang tidak beraturan atau tidak tentu. Jadi itu saja kesimpulan dari presentasi materi penerapan turunan. Bila ada kesalahan atau kurangnya materi dan lain-lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.